sampai dalangnya itu Ki Catur Kuncoro itu dipanggil sama Habib Lutfi. Lu kan masih mengelola pondok masih lama itu, setelah kalah itu terus malah ngomong kalau apa KRT Sumodiningrat itu jadi apa mbah saya itu ada dua, KRT Sumodiningrat sama Kusumodiningrat. Itu yang mungkin yang itu yang Kusumodiningrat, ya, babatnya itu Sumodiningrat bukan Kusumodiningrat. Pas waktu itu enggak ada yang namanya Kusumodiningrat, hanya Sumodiningrat. Betul Gusti. Nggih, monggo. Kalau pun sawi nggih. Nggih. Wane temeng nika. Anu parek gur banget nikotine Injil. Nggih. Ning eco. Empek ngoten nggih. Eco, ngoten gurih. Jane yang gurihna yang sore alit nika nek riyen. Oh, 12. Slim niku nggih. 12 alit. Nek malah kaya kendu yo ngono. Napa jenenge? Rasane kirang eco. Pun dangu nggih, 16 nggih. Nggih. Taruh depan aja. Nggih. Oh, niku pinten niki? Kalau kamera. Dua kamera. Dua channel. Kayak ngisor iki? Nggih, betul. Sudah tuh. Oh iya. Jelas. Enggak. Nanti diskusi saya pandu, kita diskusi, nanti yang kedua bisa depan. Hampir kalau ngerokok nggak? Oh, sami. Tepung itu untuk dilempar dengan pinggirnya. Tepung. Oh, kan dhuwur mawon. Oh, enak. Ada yang ndhuwur. Ben ora kedalan mungkin odan apa kepanasan. Enggak alum. Nggih. Nggih sing ngisor kulon mah. Ya ndak ngelotok nek kena panas. Oke, semua. Nggih. Sudah di start. Sudah. Kalian ngerokok piye, Mas? Nggih, sah. Ya betul. Ya, ya. Iya. Mohon saya mohon izin. Nggih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu buat Gusti Yudoningrat, mugi tansah yuswa tirta Gusti. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Amma ba'du. Baik, terima kasih kepada seluruh pemirsa Nusantara yang kita cintai bersama. Untuk pada malam hari ini kami amat sangat bersyukur kepada Allah dan juga atas izin baginda Nabi, insya Allah bisa sowan dengan gembira kehadiran panjenenganipun Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Yudoningrat yang merupakan adalah Prah Mataram Islam Yogyakarta Hadiningrat, putra dari Ngarso Dalem Sinuwun Hamengkubuwono yang ke-9. Jadi beliau adalah statusnya adalah adik kandung dari Raja atau Sultan Ngayogyakarta Hadiningrat yang sekarang, yaitu Ngarso Dalem Sinuwun HB yang ke-10. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan Gusti. Mungkin ini bisa bermanfaat, menjadi edukasi dan menjadi sesuatu yang amat sangat ditunggu oleh seluruh Bumi Putra Nusantara, karena ini sudah menjadi viral dan menjadi perhatian bersama dari kaum milenial sampai juga tokoh politik, tokoh sejarawan sudah diseminarkan dan lain-lain, tetapi kayaknya belum sampai kepada suatu
hal yang tegas untuk menyikapi baik dari kedua belah pihak. Yang pertama begini, setelah dari keluarga Bani Wali Songo prihatin karena nasab keluarga besar Wali Songo dibelokkan ke Yaman, sedangkan pembelokan itu berdasarkan sebuah kitab yang bernama Syajaratul Mubarakah, di mana jelas tertulis bahwa nasab Wali Songo ke Azmat Khan Ba'alawi Yaman berdasarkan kesaksian atau menurut versi Vandenberg Belanda. Nah, ternyata setelah kemudian dilakukan kajian manuskrip, kajian genetik, sampai juga isbat ke Narkoba Internasional bahwa Wali Songo jalurnya ke Maghribi dan juga ke Bukhara. Yang Bukhara melalui jalur Al-Musawi Al-Husaini, yang ke Maghribi melalui jalur Al-Jilani Al-Husaini. Al-Hasani, Al-Jilani Al-Hasani dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Demikian juga ketika kemudian dipikir bahwa hanya keluarga Wali Songo saja yang dibelokkan. Ternyata kemudian pada akhir-akhir ini itu sangat masif sekali, bukan hanya keluarga ulamanya, keluarga Umarok atau Raja Sultan Nusantara, Kerajaan Kesultanan Nusantara, yang dalam hal ini Cirebon, Banten sudah bangkit, sudah melakukan penyikapan. Ternyata kerajaan terbesar pasca Majapahit Demak adalah Mataram Islam, yang kemudian setelah perjanjian Giyanti pecah menjadi Surakarta, Hadiningrat, Yogyakarta, Hadiningrat, Mangkunegaran dan juga Pakualaman. Ternyata juga nasabnya ini mengalami pembelokan juga. Adalah lucu ketika kemudian Trah Pakubuwono yang dari Sinuwun PB2 putranya Amangkurat IV, sama-sama juga dengan pendiri dari Ngayogyakarta Hadiningrat Pangeran Mangkubumi, yaitu Hamengkubuwono pertama yang juga putra dari Amangkurat keempat, itu berbeda jalur nasabnya. Menurut Ba'alawi ini rame, Pakubuwono katanya ke Asegaf, Hamengkubuwono ke Bin Yahya, sampai di Ponorogo, KRT Sumodiningrat dan lain-lain sudah dibelokkan menjadi Bin Yahya. Dan itu jelas, mereka mempublish besar-besaran, bahkan membuat hall, bahkan makam itu namanya juga sudah diganti. Adalah lucu, Pakubuwono dan Hamengkubuwono ini adalah putra dari Amangkurat keempat. Kakak beradik, tetapi kemudian kok satunya Asegaf, satunya Bin Yahya. Lah ini menjadi keresahan dari seluruh rakyat Mataram atau kemudian penggiat budaya dan sejarah Nusantara. Dan sayangnya sampai pada detik sekarang belum ada penyikapan secara jelas dan tegas dari pemangku keraton masing-masing. Walaupun sebenarnya dalam anekdot kita, dalam goyonan kita, untuk menghadapi imigran Yaman yang secara gegabah merubah nasab dan sejarah ini sebenarnya terlalu tinggi. Raja atau sultan atau pangeran sebenarnya cukup Kebo Kiai Slamet sebenarnya yang menyikapi mereka. Tetapi baiklah, itu hanya anekdot, hanya semacam joke. Nah sekarang di hadapan kita semua telah ada secara trah Mataram Islam, Ngayogyakarta Hadiningrat sangat kuat sekali. Siapa yang bisa meragukan keabsahan beliau selaku adik raja dan juga putra Sultan Ngarso Dalem Hamengkubuwono yang ke-9. Menyikapi masalah menika, Gusti, pripun menurut pendapat panjenengan dalam hal ini, karena ini sudah menjadi masif, bukan hanya 1, 2, 3. Kalau 1, 2, 3 ini namanya khilaf, tetapi ini sudah ratusan makam yang kemudian diba'alawikan, dihabibkan, diyamanisasi. Nah ini kan sama juga menabrak pakem dan catatan yang sangat kuat di dalam keraton. Kalau Wali Songo mungkin bisa lah mungkin, ya kan? Karena apa? Karena catatan di pesantren atau di tingkatan keulamaan ini masih debatable di dalam masalah itu. Walaupun sekarang secara genetik mutlak gagal Ba'alawi sebagai cucu Nabi. Wali Songo juga terkonfirmasi sebagai cucu Nabi. Nah, tetapi kalau menabrak data keraton ini kan suatu kekonyolan menurut kita semua. Kita bagian dari rakyat Mataram juga kan, di masa silam secara kebudayaan. Berani-berani banget menabrak data keraton. Nggih, pripun? Monggo tanggapannya. Nggih, terima kasih. Nggih. Kami kalau dari ahli waris itu karena dari Wali Songo sampai
sekarang ini tertata rapi, sorosilahnya itu tertata rapi, jadi tidak mudah untuk di kanan kirinya, apalagi kalau apa putra putri raja kalau di Keraton Solo itu kalau misalnya dapat orang China ini langsung apalagi pindah agama itu langsung dicorek dari warisnya. Kalau di Jogja kalau pindah agama mesti tidak bisa masuk ke makam-makam kesultanan. Terus jadi nanti kalau misalnya dengan bangsa Arab ya yang masuk di keraton itu mungkin dari Ki Jurumertani, Ki Pemanahan, Ki Penjawi, mungkin itu ada jalurnya. Setelah itu sepertinya enggak ada. Jadi kami kemarin misalnya dengan adanya ini Hasan bin Yahya, jadi KRT Sumodiningrat yang diakui oleh dari zaman itu enggak mungkin. Jadi KRT Sumodiningrat itu adalah cucu HB1. Jadi bukan turun Arab murni ya. Jadi hal itu tidak akan mungkin, apalagi terus ini dari Babat Mataram Ngayogyakarta B2 perang Sepai itu meninggalnya jadi itu 1 minggu setelah ada pemberontakan dari Inggris itu kan 10.000 pasukan Keraton Yogyakarta itu hampir berapa persen ya 80% sekian itu meninggal di alun-alun utara karena terfokus di alun-alun utara, kemudian dibantai dari belakang, bisa masuk lewat mana ini sini beteng dijebol dengan dihantam meriam. Itu selain korbannya banyak, kemudian KRT Sumodiningrat itu kan langsung selaku senopati ya, senopati agungnya, senopati pokok ini langsung merangkul HB2, Sri Sultan HB2 untuk kembali ke keraton dan diserahkan di Keputren. Kemudian beliaunya lari ke selatan dan di sebelah selatan Pasar Gading itu, jadi sebelah selatan Pelengkung Gading, ketembak, tapi ditembaki tidak apa-apa. Kemudian Pangeran Plangwedono tahu bahwa ini harus pakai Mimes Kencono itu setelah ditembak, begitu ditembak jatuh langsung dipotong-potong itu. Atau terakhir masih bisa ngomong, terakhir dari salah satu kapten dari Inggris memenggal kepalanya untuk bukti bahwa Keraton Yogyakarta sudah kalah. Terus HB2 dibawa ke Semarang dan selanjutnya di Ceylon, dibuang ke Manado. Nah ini dulu katanya dari dari Habib Lubis katanya masih bertokol di Semarang itu membuat pondok, meninggalnya itu meninggal tua gitu. Dan sekarang dimakamkan di dulu Desa Jati Kramat. Desa Jati Kramat. Jati Kramat. Kemudian Kiai Jati Kramat itu. Kramat Jati. Kramat Jati, Semarang. Yang sekarang yang kalau di Jogja itu Kanjeng Sumodiningrat itu aliasnya Macan Ngayogyakarta. Gitu ya. Tapi di sana jadi Singobarong. Nah ini loh. Kami itu dasarnya dari mana? Jadi kalau kita dari Babat, apalagi kemarin
dulu pernah kami pentaskan. Ya. Hanya satu tadi. Neng siji nih. Oh iya. Iya. Nah terus apa? Sampai dalangnya itu Ki Catur Kuncoro itu dipanggil sama Habib Lutfi. Loh ini orang masih mengelola pondok masih lama itu, setelah kalah itu terus malah ngomong kalau apa KRT Sumodiningrat itu jadi apa mbah saya itu ada dua, KRT Sumodiningrat sama Kusumodiningrat. Itu yang mungkin yang itu yang Kusumodiningrat, ya, bapaknya itu Sumodiningrat bukan Kusumodiningrat. Pas waktu itu enggak ada yang namanya Kusumodiningrat, hanya Sumodiningrat. Terus setelah itu putusan Ibu Teddy ke sini, itu dari apa dulu Komandan BIN wakil. Ada yang zaman Pak Harto, Bu Teddy-nya, kalau Pak Teddy-nya udah enggak ada, terus Bu Teddy yang kesini. Oh itu terus gimana itu kalau di sini mana toh makamnya? Makanya di Jejeran sebelah barat masjid. Terus sana kesini lagi, lukanya seperti itu. Senopati kan besar itu gelarnya apa namanya pangkatnya kan besar, hanya seperti itu, jadi cukup biasa itu. Terus saya ngomong ya kalau Jogja itu sederhana gitu itu coba Sultan Agung, Ngayokrokusumo seperti apa, terus tempatnya Bapak, terus tempatnya yang itu yang di Jogja. Nah itu kanan kiri aja udah beda, yang Kasultanan sama Kasultanan udah beda sekali. Yang sini boleh dicat gitu. Kalau di keraton ini karena sudah makam tidak boleh seperti tempat orang hidup, jadi tidak dicat, tidak dipelitur.